Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 12 biokimia, yaitu pembahasan tentang metabolisme lemak yang beranggotakan Dea Ayu Palupi, Waldi Mahdi, Wira Yuda Anwar, Shiren Khoirunisa. Di sini terdapat beberapa definisi tentang lemak. Lemak adalah bentuk simpanan energi utama dalam tubuh. Lemak merupakan senyawa tidak dapat larut dalam air. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus halus karena pada mulut dan lambung tidak ada enzim lipase. Lemak ditransfer ke hati, lemak beredar di dalam darah dan ditransfer ke jaringan ekstrak hepatik. Jadi ada yang ke hati dan ada juga yang diekstrak di hepatik. Lemak merupakan subkelompok lipid. Lipid merupakan senyawa ester dari asam lemak dan gliserol. Lipid larut pada pelarut organik, contohnya klorofom, benzena, dan ether. Berikut jenis-jenis pada lemak. Pertama, asam lemak. Terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang kedua, gliserida. Terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Yang ketiga, lipid kompleks. Terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Yang keempat ada non-gliserida. Terdiri atas sphingolipid, steroid, dan malam. Terdapat contoh rumusan umum dari asam lemak sebagai berikut. Lemak terdiri dari dua sumber, yaitu nabati dan hewani. Contoh sumber lemak nabati yaitu terdapat pada alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan minyak kelapa. Contoh sumber lemak hewani yaitu terdapat pada telur, susu, daging, dan minyak ikan. Berikut adalah sifat umum pada lemak. Yang pertama, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, CHCl3, benzena, alkohol atau aseton panas, silen, dan beberapa pelarut lainnya. Dapat diekstraksi dari sel hewan atau tumbuhan dengan pelarut tersebut. Secara kimia, penyusunan utama adalah asam lemak. Dalam 100 gram lipid terdapat 95 asam lemak. Yang keempat, lipid mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia seperti asam lemak esensial atau EFA, contohnya asam linoat. Dari asam linoat dapat diubah atau dibuat asam linolenat dan asam arakidonat. Fungsi lemak. Lemak ialah sumber asam lemak esensial yang memiliki berbagai fungsi terhadap pertumbuhan dan energi di tubuh. Di antaranya, 1. Pemeliharaan dan penyusunan membran sel. Dapat mengoptimalkan transport lipid jika fosfolipid sebagai agen penyusi dalam jumlah terbatas. 2. Lipid berfungsi sebagai pelindung beberapa organ tubuh yang vital. 3. Lipid dapat menghasilkan steroid yang berfungsi dan memiliki sifat dalam meningkatkan beberapa fungsi biologis yang penting. 4. Lemak berguna sebagai penyerap, pelarut, dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. 5. Tinjauan pada aspek teknologi makanan. Lipida sering digunakan sebagai pelicin beberapa jenis makanan, khususnya yang berbentuk pelet, sebagai zat reproduksi kotoran yang terdapat dalam makanan dan juga memiliki fungsi
memberi cita rasa pada makanan. Lemak atau lipid, sebagaimana beberapa kajian ilmiah menyebutkan bahwa lipid dalam sistem kehidupan makhluk hidup berperan sebagai satu komponen struktur membran. Semua membran sel, termasuk sel myelin, mengandung lapisan lipid ganda. Berfungsi di antaranya ialah barrier permeable, lapisan pelindung pada beberapa jasad. Kedua, fungsi membran sebagian besar mengandung lipid seperti barrier permeable untuk mencegah terjadinya infeksi dan menunda kehilangan atau penambahan air yang berlebihan. Ketiga, fungsi energi cadangan, khususnya triacyl glycerol yang ditemukan dalam bentuk jaringan adiposa. Keempat, fungsi kofaktor enzim atau pengaktifasi enzim seperti fosfolipid dalam darah koenzim A. Kelima, fungsi hormon dan vitamin. Terdapat 3 klarifikasi pada lemak, yaitu sebagai berikut. 1. Lipid sederhana merupakan ester asam lemak yang membentuk struktur seperti alkohol. Contohnya lemak atau gliserida dan lilin atau wax. Kedua, lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang bersosialisasi membentuk molekul lebih besar dengan molekul lain atau gugus tambahan. Contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Ketiga, turunan atau derivat lipid adalah molekul lemak yang dihasilkan dari hasil proses hidrolisis lipid. Contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan suatu proses yang dilakukan tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk ke dalam tubuh dalam bentuk sari-sari makanan. Membutuhkan bantuan glukosa dari karbohidrat untuk memprosesnya. Proses metabolisme lemak akan menghasilkan trigliserida yang merupakan bentuk simpanan lemak dalam tubuh. Lemak yang masuk ke dalam tubuh seperti terpena, steroida, dan triacylglycerol belum mengalami pemecahan. Maka ketika di dalam intestin, enzim pilase akan menghidrolisis lemak tersebut menjadi asam lemak bebas dengan dibantu oleh garam asam empedu. Garam asam empedu berfungsi sebagai pengemulsi makanan berlemak sehingga terdapat membentuk partikel lipid yang sangat kecil. Berikut reaksi hidrolisisnya. Terdapat 3 reaksi, yaitu trigliserida, asam lemak, dan gliserol. Berikut ialah diagram dari ringkasan metabolisme lemak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.